Hai semuanya, saudara sebangsa setanah air, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi menarik seputar dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Senin 19 Juli 2021, dan rekomendasi 5 buah saham untuk perdagangan hari Selasa hari Rabu 21 Juli 2021. Dan sebelum kami mulai, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi seluruh pendengar, pemirsa Bestbiz ID yang merayakannya. Semoga dengan perayaan Idul Adha ini bangsa kita segera dapat memasuki periode yang lebih baik, dapat mampu mengatasi COVID-19 ini, krisis COVID-19. Dan langsung saja kita mulai dengan market reviewnya. Kalau kita lihat hari ini memang sesuai prediksi kami, IHSG langsung dibuka di zona merah di 6062,966 dan sempat naik ke titik tertingginya di 6063,647, lalu turun sampai titik terendahnya di 6015,149 dan akhirnya ditutup di 6017,394 atau melemah 0,91% atau 55,116 poin. Total transaksi yang terjadi memang menurun. Jadi dari transaksi hari Jumat yang 10,22 triliun, hari ini transaksinya hanya 9,336 triliun. Tapi tercatat 167 saham masih menguat dan 329 saham melemah. Yang sedikit menggembirakan adalah ternyata investor asing masih melanjutkan net foreign buy sebesar 260,27 miliar hari ini. Dan kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir, investor asing sudah masuk sebesar 1,28 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka pemimpinnya adalah TLKM, disusul Agro, ANTM, INDF, dan BBNI. Sedangkan yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah BBCA, BMRI, GGRM, BEVIN, dan INTP. Kebetulan GGRM dan INTP adalah saham yang hari ini ex-date dari dividennya, ex-dividen ya. Kemudian kalau kita lihat hari ini, kurs rupiah nampak menguat 46 poin atau 0,32% ke 14.464. Sedangkan harga emas dunia hari ini sedikit terkoreksi ke 1.795,65, melemah 0,89%. Atau kalau dirupiahkan adalah 834.958. Dan kalau kita lihat bagaimana market regional Asia, hari ini market regional Asia ternyata semuanya membara ya. Tidak ada satupun yang berada dalam zona hijau. Dan indeks LQ45 sendiri melemah lebih dalam sedikit daripada IHSG, melemah 1,09% ke 837,931. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana market Eropa yang saat ini sedang berjalan ternyata mengalami penurunan yang sangat dalam, di mana FTSE 100 Index London melemah 2,41% ke 6.839 dan DAX Frankfurt melemah 2,75% ke 15.113. Sedangkan Dow Jones Index Future juga tampak melemah cukup dalam 1,44% ke 34.068. Jadi andai kata besok market Indonesia buka tidak libur, sudah hampir dapat dipastikan 55% akan berada dalam zona merah. Syukurnya market kita libur.
Dan selanjutnya kita berpindah ke rekomendasi 5 buah saham untuk perdagangan hari Rabu, di mana ini adalah bahan analisa kita bersama tanpa bermaksud mengajak Anda membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian ataupun segala keuntungan yang dihasilkan. Dan apabila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, jangan ragu untuk cek Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham RALS atau Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Ramayana hari ini ditutup melemah 10 poin di 590 dengan total transaksi 6,15 miliar rupiah dengan market capital atau nilai pasar sebesar 4,19 triliun rupiah. Dan Ramayana sendiri terakhir kali mengalami penguatan tanggal 5 Juli. Jadi sudah lama sekali turun terus-menerus. Dan saat ini kalau bisa kita kategorikan, harga saham Ramayana sudah sangat murah karena 1 bulan terakhir Ramayana bergerak dari 580 sampai ke 735. Dan secara year to date Ramayana bergerak dari 580 sampai 945. Jadi bisa kita katakan sangat murah baik secara year to date maupun secara monthly. Dan bagi kami Ramayana memiliki trading range dengan support di 545 dengan resistennya di 715. Jadi trading range-nya dari 545 sampai dengan 715. Berikutnya ada saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI hari ini melemah 60 poin atau 1,56% ke 3.780 dengan total transaksi 239,7 miliar rupiah. Price earning ratio untuk BBRI secara valuasi cukup sedang saat ini 17,08 dengan market capitalnya adalah 466,25 triliun rupiah. BBRI masih melanjutkan akumulasinya oleh asing hari ini net foreign buy walaupun hanya tipis 7,34 miliar rupiah. Dan BBRI sendiri dalam 1 bulan terakhir bergerak dari 3.700 sampai ke 4.070 dan secara year to date dari 3.700 sampai dengan 4.950. Jadi bisa kita kategorikan baik secara year to date maupun secara monthly BBRI juga masih murah dengan trading range-nya dari 3.700 sampai dengan 4.140. Jadi supportnya di 3.700 dengan resistennya di 4.140. Kemudian ada SMGR atau Semen Indonesia Persero Tbk yang hari ini ditutup melemah 2,82% atau 250 poin ke 8.600 dengan total transaksi 15,95 miliar dengan market cap 51,1 triliun. Dan secara valuasi memang masih sedikit mahal. Price earning ratio-nya adalah 28,32. Dan secara monthly SMGR bergerak dari 8.400 sampai dengan 10.000 dan secara year to date adalah dari 8.400 sampai dengan 12.975. Dan bisa kita katakan harga SMGR ini sudah sangat murah baik secara monthly maupun secara year to date. Dan bagi kami SMGR tampak memiliki support di 8.475 dengan resistennya di 10.575. Jadi trading range kami untuk SMGR adalah dari 8.475 sampai dengan 10.575. Kemudian kita punya saham perbankan lainnya, ini Bank Mandiri atau BMRI, Bank Mandiri Persero Tbk, yang hari ini melemah 125 poin atau 2,13% ke 5.750. Total transaksi yang terjadi adalah 90,96 miliar rupiah dengan valuasi yang cukup seksi, cukup murah, ya ini price earning ratio-nya adalah 11,33. Market capitalnya 268,33 triliun. Dan secara monthly BMRI bergerak dari 5650 sampai dengan 6250. Sedangkan secara year to date dari 5.600 sampai dengan 7.450. Jadi kalau kita kategorikan BMRI pun secara monthly maupun secara year to date sudah sangat murah
Dan investor asing hari ini melakukan net foreign sale di BMRI sebesar 24,98 miliar rupiah. Bagi kami BMRI memiliki support di 5.650 dengan resistennya di 6.275. Dan yang terakhir, saham gorengan. Saham gorengan yang kebetulan kami rekomendasikan di hari sebelumnya dan hari ini naik 13,42%, yaitu BGTG atau Bank Ganesha Tbk. Dan Bank Ganesha sendiri luar biasa, hari ini volume transaksinya meledak dengan total transaksi 235,47 miliar rupiah. Luar biasa, merajai transaksi hari ini. Memang secara valuasi jelas BGTG ini sudah nggak masuk akal. Price earning ratio-nya 311 kali dengan market capital 1,89 triliun. Dan BGTG hari ini secara menakjubkan dibeli juga oleh investor asing sebesar 3,39 miliar. Dan bagi kami BGTG memiliki trading range 146 sampai dengan 210. Tapi sekali lagi ya, saham gorengan Anda harus tahu kapan masuknya, kapan cut loss-nya, kapan stop loss-nya. Itu yang paling penting. Jadi Anda harus mengerti di mana mengunci resikonya. Anda harus do your own research. Ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai 5 buah saham ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Walaupun kita tahu saat ini adalah saat yang sulit untuk berbahagia, tapi percayalah, bahagia bisa meningkatkan imun tubuh kita. Bagaimana berbahagia? Yaitu dengan bersyukur. Oke, sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari BestBiz ID.